Halo bro, selamat datang kembali di Fakta Unik. Hari ini kita akan kembali ke awal abad ke-20, masa di mana dunia tampak stabil, modern, dan penuh harapan. Tapi diam-diam sedang menyusun kepingan menuju bencana terbesar dalam sejarah manusia. Sebuah perang yang dimulai dari peluru kecil di Sarajevo, dan akhirnya mengubah wajah dunia selamanya. Inilah kisah Perang Dunia Pertama, perang yang dulu disebut The Great War, karena tak ada yang menyangka dunia bisa hancur sedrastis itu. Awal abad ke-20 adalah masa keemasan bagi Eropa. Kereta api menghubungkan kota-kota besar, listrik menerangi jalanan, dan ilmu pengetahuan berkembang cepat. Orang-orang percaya dunia sedang menuju masa damai yang panjang. Namun di balik kemajuan itu, Eropa ibarat kayu kering yang tinggal menunggu percikan api. Ada 4 penyebab utama. Pertama, nasionalisme. Bangsa-bangsa ingin menunjukkan siapa yang lebih unggul. Jerman ingin menyaingi Inggris. Serbia ingin membebaskan bangsa Slavia dari kekuasaan Austria-Hongaria. Kedua, imperialisme. Negara-negara Eropa berlomba memperluas wilayah, terutama di Afrika dan Asia. Persaingan ini menciptakan kecemburuan dan ketegangan. Ketiga, aliansi militer. Dunia terbagi menjadi 2 kubu besar. Triple Entente, yaitu Inggris, Prancis, dan Rusia. Kemudian Triple Alliance, yaitu Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Setiap konflik kecil bisa menyeret negara-negara itu ke dalam perang besar. Keempat, perlombaan senjata. Semua negara memperkuat militer. Namun semakin kuat senjata, semakin besar rasa percaya diri untuk berperang. Dari luar, dunia tampak stabil. Tapi sebenarnya, ia hanya menunggu pemicu kecil. 28 Juni tahun 1914 di Sarajevo, Archduke Franz Ferdinand, pewaris takhta Austria-Hongaria, tembak oleh Gavrilo Princip, pemuda anggota nasionalis Serbia. Tembakan itu tidak hanya mengakhiri hidup sang Archduke, ia memicu reaksi berantai diplomasi yang kacau. Austria menuduh Serbia berada di balik pembunuhan. Serbia menyangkal, Rusia membela Serbia, sedangkan Jerman membela Austria. Inggris dan Prancis masuk membela sekutu mereka. Dalam 6 minggu, seluruh Eropa terbakar. Di tahun pertama, semua pihak yakin perang akan selesai dalam beberapa bulan. Tentara berangkat ke medan perang sambil bernyanyi, membawa keyakinan bahwa mereka akan pulang sebagai pahlawan sebelum Natal. Namun, kenyataan sangat jauh berbeda. Jerman menjalankan rencana Schlieffen-Plan, menyerang Prancis lewat Belgia. Tapi rencana itu berhenti di Sungai Marne. Tentara Prancis dan Inggris menahan mereka. Hasilnya, kebuntuan yang panjang. Para jenderal tidak siap menghadapi perang modern. Senapan mesin, artileri berat, dan kawat berduri. Semuanya menciptakan medan perang yang brutal, penuh mayat, dan tanpa kemajuan berarti. Harapan akan perang berakhir lebih cepat langsung runtuh. Ketika pasukan tidak bisa bergerak maju, mereka mulai menggali. Lahirlah apa yang disebut Perang Parit, simbol paling terkenal dari Perang Dunia Pertama. Parit-parit ini memanjang dari perbatasan Swiss hingga Laut Utara. Ratusan kilometer panjangnya, dengan jarak antara kedua pihak hanya beberapa puluh meter. Disinilah jutaan tentara hidup, bertempur, dan mati. Parit-parit itu penuh tikus, lumpur, bau mayat, dan serangan gas beracun. Serangan-serangan besar hanya menghasilkan sedikit kemajuan. Namun, korban mencapai ratusan ribu jiwa. Ada 2 pertempuran paling brutal, yaitu pertempuran Verdun, saat Prancis dan Jerman bertempur selama 10 bulan. Total korban ada lebih dari 700.000 orang. Tujuannya hanya untuk menghabiskan kekuatan lawan. Yang kedua, pertempuran Somme saat Inggris mencoba memecah kebuntuan. Pada hari pertama saja, 57.000 tentara Inggris gugur. Total korban ada 1,3 juta orang. Perang Parit adalah lambang dari absurditas perang. Semua pihak berusaha menang, tapi setiap kemenangan kecil dibayar dengan harga yang terlalu tinggi. Walaupun pusatnya di Eropa, perang ini akhirnya meluas ke seluruh dunia. Di Timur Tengah, Kesultanan Ottoman berperang melawan Inggris dan Arab. Di Afrika, koloni-koloni dipaksa ikut bertempur. Di Asia, Jepang bergabung dengan sekutu untuk memperluas wilayahnya. Amerika Serikat awalnya netral, tapi pada tahun 1917 ikut berperang. Setelah kapal-kapal dagangnya diserang kapal selam Jerman, masuknya Amerika mengubah keseimbangan perang. Sekutu semakin kuat, sementara Jerman kehabisan tenaga. Tahun 1918, Jerman melakukan serangan besar terakhir. Awalnya berhasil, namun kemudian terhenti. Kelelahan, kelaparan, dan pemberontakan mulai muncul. Satu persatu sekutu Jerman menyerah. Jerman sendiri mengalami revolusi dan akhirnya meminta gencatan senjata pada 11 November tahun 1918. Perang berakhir, namun yang tersisa hanyalah kehancuran. Total korban sekitar 40 juta orang, mati, terluka, atau hilang.
negara runtuh. Peta dunia berubah total. 4 kekaisaran besar ambruk, yaitu Rusia, Jerman, Austria-Hongaria, dan Ottoman. Namun akhir perang bukanlah akhir masalah. Perjanjian Versailles yang menghukum Jerman dengan sangat keras justru menjadi benih bagi konflik yang lebih besar. Kita tahu bagaimana kelanjutannya, yaitu terjadinya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama mengubah dunia dalam banyak cara, yaitu pertama, lahirnya negara-negara baru. Polandia, Cekoslovakia, Yugoslavia, dan banyak lainnya lahir dari reruntuhan kekaisaran. Yang kedua, terjadinya perang modern. Tank, pesawat, kapal selam, senjata kimia, semua diuji di perang ini. Yang ketiga, terjadinya trauma budaya. Sastra, seni, dan musik berubah. Generasi yang pulang dari perang merasakan kehilangan makna hidup. Dan yang keempat, perang ini menjadi benih perang berikutnya. Ketidakadilan perjanjian Versailles memicu kemarahan rakyat Jerman dan membuka jalan bagi Adolf Hitler. Jadi, Perang Dunia Pertama memang bukan sekadar konflik antar negara. Ia adalah tragedi global yang mengubah arah sejarah, menghancurkan dunia lama, dan melahirkan dunia baru yang lebih rumit dan lebih penuh konflik. Karena sejarah selalu menyisakan pesan bagi kita, bahwa perang tidak pernah dimenangkan oleh siapapun. Semua pihak pada akhirnya kehilangan sesuatu yang berharga. Dan jika kamu suka video ini, jangan lupa subscribe, karena kita upload video baru setiap hari dengan pembahasan sejarah, sains, dan misteri dunia yang bikin kita berpikir lebih dalam lagi tentang hidup. Sampai jumpa di video berikutnya.